Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat walafiat ya. Amin. Anak-anakku, sebelum memulai materi pada hari ini, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tematik tema 2 muatan bahasa Indonesia, yaitu mencari informasi pada teks. Ya. KD 3.2 ya, mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tujuan pembelajaran pada materi hari ini yaitu 1. Dengan membaca teks, anak-anak mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan benar. Yang kedua, dengan menuliskan dalam bentuk peta pikiran, anak-anak mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan benar. Ya, anak-anak, tahukah anak-anak apa yang dimaksud dengan informasi? Nah, informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi dapat diperoleh dari media cetak dan media elektronik. Media cetak contohnya buku, majalah, koran, dan lain-lain. Sedangkan media elektronik contohnya televisi, radio, internet, dan lain-lain. Salah satu cara untuk menggali informasi dari suatu teks adalah dengan cara membuat peta pikiran. Peta pikiran atau mind map adalah cara menyajikan informasi yang kita peroleh dari teks dalam bentuk diagram. Bentuk peta pikiran atau mind map itu contohnya seperti ini ya anak-anak ya. Nah, ada yang pertama bentuk kata kunci ya. Jadi di sini ada di tengah-tengah di sini ada judulnya, jenis benda, dan diikuti kata kunci di setiap cabang-cabang seperti ini ya, anak-anak. Kata kunci itu adalah kata yang sering muncul dalam suatu teks. Nah, yang kedua menggunakan kata tanya. Selanjutnya, informasi dapat diperoleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut. Contohnya seperti ini anak-anak. Di sini di tengah-tengah ini ada judulnya ya, Hari Menanam Pohon. Nah, di sini diikuti dengan kata tanya atau pertanyaan dan jawaban ya. Langkah-langkah menuliskan informasi dalam bentuk peta pikiran. Yang pertama, membaca teks dengan seksama atau dengan cermat, dengan sungguh-sungguh ya, biar anak-anak paham untuk menuliskan informasi apa saja yang akan dibuat dalam bentuk peta pikiran. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Dan yang ketiga, mencari tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat. Dan yang keempat, yaitu mengelompokkan pertanyaan dan jawaban dalam bentuk peta pikiran. Nah, anak-anakku, sekarang kalian buka buku pena halaman 82. Sudah dibuka, sayang? Buku pena halaman 82. Ya, kita akan mempelajari kata tanya ya. Kata tanya dan di sini ada fungsinya. Ya, ada kata tanya apa ini untuk menanyakan nama-nama benda, sebab, akibat, judul atau tema. Ya, ada kata tanya di mana ini yaitu untuk menanyakan tempat atau latar. Kata tanya kapan menanyakan waktu kejadian suatu peristiwa. Kata tanya siapa menanyakan tokoh utama dan tokoh pendukung.
Kata tanya mengapa menanyakan alasan suatu masalah dalam teks. Kata tanya bagaimana menanyakan cara membuat, proses, urutan, pendapat, atau sikap. Dan kata tanya berapa yaitu untuk menanyakan jumlah atau banyak benda. Di sini adalah contoh teks ya, contoh teks yaitu tentang pernapasan ikan. Ya, anak-anak setiap ada teks seperti ini harus dibaca dengan sungguh-sungguh dengan seksama. Nah, di sini akan guru berikan contoh ya. Eh, ini ada kata tanya, pertanyaan, dan ada informasi ya. Informasinya tadi ada ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Nah, contoh pertanyaan yaitu menggunakan kata tanya di mana ya. Di mana ikan hidup tuh ya. Yang kedua, informasi yang kita dapatkan tadi ada ikan bernapas menggunakan insang. Contoh pertanyaan yaitu bagaimana ikan bernapas? Anak-anak bisa juga menggunakan kata tanya apa ya. Apa alat pernapasan dari hewan ikan? Itu ya anak-anak ya. Dan yang ketiga ada mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka, maka terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Contoh pertanyaan ya, bisa bagaimana proses ikan bernapas? Anak-anak, sekarang anak-anak buka pena halaman 85 ya. Di sini ada judul indahnya kebersihan di daerah tempat tinggal Renata ya. Ada teks seperti ini ya anak-anak. Nah, anak-anak bisa melihat di pena halaman 85. Akan Bu Guru berikan contoh lagi peta pikiran ya, yaitu tadi tentang teksnya indahnya kebersihan di daerah tempat tinggal Renata. Di Bu Pena halaman 85 ya anak-anak. Di sini ada judul ya, judulnya di sini indahnya kebersihan di daerah tempat tinggal Renata. Nah, anak-anak memberikan judul di tengah seperti ini dan bisa dibuat pertanyaan dari teks tersebut yaitu apa yang diusulkan Renata kepada Pak RT. Nah, kata tanya apa kita hilangkan, langsung kita jawab yang diusulkan Renata kepada Pak RT yaitu pembuatan taman kota di beberapa tempat di kompleks Renata tinggal. Seperti itu ya. Ada contoh lagi ya, pertanyaan yang bisa kita buat dalam teks tersebut yaitu mengapa Renata mengusulkan gagasannya tentang taman kota? Nah, jawabnya Renata mengusulkan gagasannya tentang taman kota karena, ingat anak-anak, karena di sini ada kata mengapa, kata tanya mengapa, jawabnya karena ya, karena asap kendaraan bermotor serta kurangnya pepohonan membuat tempat tinggal mereka menjadi tidak nyaman lagi. Ada pertanyaan lagi bisa kita buat lagi yaitu siapa yang menemani Renata menyampaikan gagasannya kepada Pak RT? Ya, kita jawab yaitu yang menemani Renata menyampaikan gagasannya kepada Pak RT adalah orang tua Renata. Dan bisa kita buat lagi pertanyaan di sini. Bagaimana cara yang dilakukan warga di kompleks Renata tinggal untuk mengurangi pencemaran udara? Jawabnya yaitu cara yang dilakukan warga di kompleks Renata tinggal ya, cara yang dilakukan warga di kompleks Renata tinggal untuk mengurangi pencemaran udara, yaitu dengan menanam minimal satu pohon di depan rumah masing-masing dan mulai mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Ya, anak-anak, setelah anak-anak mempelajari materi pada hari ini, ya tugas anak-anak yaitu ya, yang pertama silahkan anak-anak membaca teks pada pena halaman 96 dengan judul kawasan desa tanpa asap rokok. Yang kedua,
Tuliskan informasi dalam teks tersebut dalam peta pikiran sesuai yang telah dicontohkan Bu Guru tadi ya. Dan yang ketiga, tulis pada buku tulis, lalu foto dan kirimkan pada Google Classroom. Anak-anak, jika masih ada pertanyaan yang kurang jelas, nah anak-anak bisa komentar di kolom komentar YouTube atau komentar Google Classroom ataupun eh, tanya kepada Bapak Ibu Guru di WhatsApp ya, anak-anak. Tetap semangat belajar ya anak-anak ya. Cukup sekian materi hari ini. Jika ada salah, guru mohon dimaafkan. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.